Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Alda Risma dengan NIM 1815 1050 1146. Saya merupakan mahasiswa KKN Back to Village 3 Universitas Jember dari kelompok 54 dengan dosen pembimbing lapangan Bapak Hajikul Abror SSI MT. Pada program kali ini, saya memilih topik 5, yaitu program penanganan stunting AKI dan AKB yang akan saya terapkan di Desa Jatiroto. Berikut presentasi mengenai hasil dari KKN yang saya lakukan di Desa Jatiroto. Latar belakang pemilihan program penanganan stunting AKI dan AKB yaitu yang pertama, stunting merupakan permasalahan yang sering terjadi pada balita atau biasa dikenal dengan balita bertubuh pendek. Stunting disebabkan karena permasalahan gizi kronis karena rendahnya akses terhadap pangan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan. Sehingga perlu adanya perbaikan gizi untuk mencegah stunting pada balita. Dapat kita ketahui berdasarkan grafik prevalensi balita stunting pada Kabupaten Lumajang dari tahun 2014 sampai 2018, angka stunting cenderung mengalami kenaikan dan hanya terjadi penurunan sedikit pada tahun 2017 dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2018. Dengan begitu, sangat penting untuk dilakukan suatu program dalam penanganan permasalahan ini. Berikutnya, tujuan dari kegiatan ini yaitu pencegahan stunting AKI dan AKB melalui kemandirian pangan. Terpenuhinya kemandirian pangan yang bergizi dan sehat diharapkan dapat menjadi suatu langkah awal dalam upaya pencegahan stunting AKI dan AKB. Yang kedua, memanfaatkan lahan pekarangan melalui budidaya pertanian urban. Pada kasus yang terjadi, lahan pekarangan cenderung dibiarkan begitu saja. Maka diharapkan melalui program ini, pekarangan yang biasanya tidak dimanfaatkan dapat dimanfaatkan sehingga dapat memberikan produktivitas yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, membantu perekonomian masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM. Melalui pertanian urban dapat diterapkan dalam skala besar sehingga mampu menjadi suatu kegiatan yang bernilai ekonomis sehingga dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Dengan kesejahteraan masyarakat yang meningkat, diharapkan ilmu yang didapatkan oleh masyarakat dapat menjadi suatu kesadaran untuk mencegah stunting AKI dan AKB. Indikator keberhasilan dari program KKN ini yaitu yang pertama, masyarakat mengetahui stunting AKI dan AKB dan upaya pencegahannya terutama pada sektor pangan, yaitu bagaimana cara menyediakan pangan yang sehat dan bergizi dalam upaya pencegahan stunting AKI dan AKB. Dan yang kedua, masyarakat dapat menerapkan budidaya pertanian urban secara mandiri sehingga kegiatan tersebut dapat berdampak positif dalam upaya pencegahan stunting AKI dan AKB. Dan yang ketiga, secara berkelanjutan, hal tersebut diharapkan dapat menekan stunting AKI dan AKB sehingga dapat menurunkan prevalensi stunting yang ada di Kabupaten Lumajang. Dan yang keempat, dalam skala ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada program ini, kita melakukan 3 metode pelaksanaan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan dilakukan dengan identifikasi permasalahan bersama beberapa pihak, diantaranya kepala desa, perangkat desa, kader posyandu, serta masyarakat sasaran. Dengan begitu, dapat diketahui permasalahan sehingga dapat disusun kegiatan-kegiatan atau solusi yang dapat diterapkan pada masyarakat tersebut melalui kanvas dan matriks program kerja. Selanjutnya, dalam pelaksanaan,
Pelaksanaan dilakukan dengan dua metode, yang pertama dengan metode ceramah dan yang kedua dengan metode praktik langsung. Ceramah meliputi teori mengenai hal-hal atau edukasi seperti stunting AKI dan AKB dan pengenalan pertanian urban. Yang selanjutnya yaitu dengan metode praktik langsung. Praktik langsung dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui prakteknya secara langsung bagaimana melakukan pertanian urban. Selanjutnya dilakukan edukasi dan evaluasi. Edukasi dan evaluasi dilakukan ketika kita sudah melaksanakan suatu pembelajaran bagi masyarakat dan masyarakat mulai menerapkannya, maka perlu dilakukan evaluasi terkait kendala-kendala yang terjadi selama di lapangan yang belum sempat terbahas pada program edukasi sebelumnya. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui solusi-solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut. Kita sebagai mahasiswa mentor mampu memberikan solusi yang tepat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengatasinya dengan baik. Implementasi. Terdapat 4 kegiatan implementasi dari program KKN ini. Yang pertama, edukasi pengenalan stunting AKI dan AKB yang dilaksanakan bersama masyarakat sasaran sehingga masyarakat mengetahui apa itu stunting, bagaimana cara pencegahannya, dan bagaimana cara dalam menanggulanginya. Selanjutnya, dilaksanakan pengenalan budidaya hidroponik. Pengenalan budidaya hidroponik tersebut merupakan suatu bentuk contoh pertanian urban yang dapat diterapkan oleh masyarakat karena hidroponik tersebut merupakan metode budidaya pertanian urban yang sangat mudah dan cocok diterapkan bagi masyarakat dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah didapatkan. Pengenalan budidaya hidroponik dilakukan melalui ceramah dan praktik langsung sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana cara menerapkan pertanian urban metode hidroponik tersebut. Selanjutnya, pengenalan budidaya polybag. Pengenalan budidaya polybag juga diharapkan dapat menjadi suatu solusi bagi masyarakat dalam memanfaatkan pekarangan untuk menghasilkan produk pangan yang sehat dan berkualitas. Dengan begitu, diharapkan dapat menekan angka stunting AKI dan AKB. Dan yang terakhir yaitu sosialisasi produk hasil dari pertanian urban. Dapat kita ketahui, produk pertanian urban memiliki beberapa keunggulan dibandingkan produk konvensional. Yang pertama, masa panen cukup cepat. Yang kedua, kualitas serta kuantitasnya sangat baik. Dan yang ketiga, memiliki kandungan gizi yang jauh lebih baik daripada produk sayur konvensional. Sehingga metode budidaya pertanian urban ini sangat cocok diterapkan bagi masyarakat dalam upaya pencegahan stunting AKI dan AKB dengan memperbaiki kualitas pangan masyarakat pedesaan. Kendala yang dihadapi pada program KKN ini yaitu sulitnya menentukan waktu yang tepat dalam melakukan edukasi dengan melihat kesibukan dari masyarakat sasaran, sehingga dapat diketahui solusi yang terbaik yaitu kita sebagai mahasiswa dapat melakukan pengabdian dengan menyesuaikan waktu bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat menerima ilmu kita dengan baik dengan memanfaatkan waktu luang dari masyarakat sasaran. Berdasarkan hasil kegiatan KKN yang dilaksanakan selama 30 hari bersama masyarakat sasaran, terdapat hasil yang dicapai berdasarkan testimoni dari masyarakat sasaran. Yang pertama, masyarakat mulai menerapkan pertanian urban secara mandiri dengan memanfaatkan lahan pekarangannya. Dan yang kedua, memberi edukasi sehingga memunculkan kesadaran bagi masyarakat untuk mencegah stunting AKI dan AKB. Dan yang ketiga, masyarakat dapat memperoleh sayuran yang sehat dan berkualitas secara mandiri dengan harga yang cukup terjangkau. Dan yang keempat, lahan pekarangan masyarakat yang awalnya tidak termanfaatkan
menjadi lebih memanfaatkan untuk menghasilkan produk yang lebih produktif. Setelah kegiatan berakhir, maka perlu dilakukan suatu evaluasi. Evaluasi kegiatan dilaksanakan guna mengetahui keberhasilan kegiatan. Dilaksanakan setiap selesai melakukan kegiatan edukasi sehingga diharapkan dapat mengetahui kendala yang dihadapi di lapangan oleh masyarakat sasaran, sehingga kita sebagai mahasiswa dapat mengetahui solusi yang tepat diberikan kepada masyarakat untuk menghadapi permasalahan tersebut. Sekian pemaparan mengenai hasil KKN Back to Village 3 yang saya lakukan di Desa Jatiroto dengan tematik program penanganan stunting AKI dan AKB. Semoga ilmu yang diberikan saya kepada masyarakat sasaran dapat bermanfaat dan implementasi secara langsung diharapkan dapat menekan stunting AKI dan AKB khususnya di Kabupaten Lumajang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.